Betul. Siswa. Siswa. Semuanya masih kuat. Tripala Nuha mengadakan kegiatan di Latsar yang diikuti oleh siswa Tripala adalah sebagai bentuk aplikasi dan evaluasi terhadap materi yang sudah diajarkan pada masa pendidikan yang dilaksanakan oleh siswa Tripala selama kurang lebih 4 bulan. Juga sebagai tugas akhir yang harus diikuti oleh siswa Tripala untuk menuju jenjang berikutnya dan resmi diangkat menjadi anggota Tripala Nuha. Kegiatan di Latsar juga memiliki tujuan lain. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mentadaburi keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya yang sempurna. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan kita dalam berkegiatan di alam terbuka. Kemudian yang ketiga, memperluas wawasan kita tentang alam, yaitu hutan dan gunung. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana melatih kepekaan kita terhadap alam dan etika kita sebagai manusia terhadap alam itu sendiri. Dalam kegiatan di Latsar Tripala Nuha yang diadakan tiap tahunnya, biasanya adalah untuk kegiatan yang sebelumnya secara materi sudah disampaikan di ruang-ruang kelas, dan Latsar adalah bentuk dari aplikasinya ataupun prakteknya. Yang pertama yang biasa praktekkan adalah yaitu resection, merupakan ilmu praktek yang mana tentang membaca peta. Kita kenal dengan namanya bernavigasi. Dalam PA ada istilahnya navigasi darat, yaitu bagaimana menjelajah hutan dengan menggunakan navigasi, peta, dan kompas. Yang pertama adalah kegiatan resection. Dua hal mungkin yang penting dalam resection adalah adanya peta, adanya kompas, kemudian punya 2 tanda medan. Untuk apa itu? Untuk melakukan pembidikan. Nah, ketika dibidik, diketahui berapa derajatnya, lakukan plotting. 2 tanda medan ini akan menjadi 2 titik yang nanti akan bersilangan, di mana inti dari resection ini adalah menentukan titik koordinat. Nah, dari situ kita mengetahui di mana kita berada. Itu kegiatan yang pertama, yaitu adalah resection, menentukan titik koordinat kita berada di mana ketika kita di alam terbuka. Kemudian yang kedua, setelah kita resection dan mengetahui titik koordinat kita di mana, maka kita lanjut. Kegiatan kedua adalah melakukan passing kompas atau jalan dengan kompas, yaitu berjalan bergerak ke tempat lain di dalam menjelajah hutan, tapi menggunakan sudut kompas yang sudah ditentukan. Tadi kita sudah memiliki titik koordinat, kita berpindah ke titik yang lain, ya, maka kita bergerak dengan sudut kompas. Biasa anak-anak, para pecinta alam dan juga Tripala Nuha bergerak perseran dalam durasi 3 jam, ya, menggunakan sudut kompas yang sudah ditentukan. Contohnya mungkin 90 derajat, 150 derajat, terus ya, tanpa merubah sudut kompasnya. Berjalan menuju hutan, ketemu lembahan, ketemu punggungan, terus diterabas sampai akhir perjalanan.
Baik, kegiatan lanjutannya biasa di hari kedua berarti ya, setelah section passing kompas adalah melakukan kegiatan surveyor. Apa itu? Yaitu tetap berjalan menggunakan sudut kompas, namun tidak selalu harus ke sudut kompas. Ini tambahan adalah menggunakan juga alat GPS yang sebelumnya adalah manual klasik ya, menggunakan peta dan kompas, sekarang tambahan GPS. Untuk alatnya masih hampir sama, cuma ada tambahan ya, berarti ada peta, ada kompas, ada GPS. Nah, di sini lakukan dengan cara membidik sebuah tempat, atau di peta ada sebuah tempat yang luas berbentuk punggungan atau spot head, yaitu ketinggian yang ada angkanya ya. Itu dibidik, kemudian ditelusuri, dijelajahi sebagai kita surveyor, yaitu untuk melihat apakah tempat itu layak untuk berkemah, adakah ada air atau tidaknya gitu ya. Nah, itu kegiatan itu dilakukan biasanya durasi 2 jam sambil memperkirakan berapa punggungan, berapa lembahan yang akan dilalui, sehingga anak-anak yang berkegiatan ini mengetahui bagaimana mereka persiapan untuk melakukan perjalanan, yaitu dengan cara mungkin pembekalan, logistik juga diperkirakan ya, sekitar 2 jam itu butuh apa saja, air minum, dibawa tidaknya, seperti itu. Yaitu kegiatan surveyor, yaitu bergerak dengan sudut kompas, tapi tidak selalu ke sudut kompas, boleh berpindah ke tempat lain yang lebih mudah untuk dilalui dengan patokan GPS. Baik, kegiatan berikutnya setelah tadi sebagai surveyor ya, sekarang beralih tidak menggunakan lagi peta ataupun tidak menggunakan materi map reading, tapi masuk ke survival. Ya, survival itu adalah bertahan hidup ya, secara umum seperti itu. Dan kita ada di hutan, maka ilmunya adalah bagaimana bertahan hidup di hutan. 3 hal inti mungkin yang sering kita lakukan ya dalam survival itu, karena kita memang harus merasakan jalan di hutan ya, bukan tempat lain. Pertama, kita harus cari dulu air, itu inti ya. Yang kedua adalah harus bisa membuat api ya, air, api itu penting. Yang ketiga baru mencari makanan yang ada di alam ya. Nah, ada juga yang terakhir, yang keempat, itu adalah membuat shelter atau bivak ya, kalau kita mau menginap. Nah, kalau menginap kan cukup adanya air, bikin perapian, cari makanan. Nah, kalau kita mau menginap berarti kita butuh tempat shelter untuk semalam ya, semalam ataupun bermalam supaya terlindung gitu kan ya. Betul-betul namanya bivak ya. Ini banyak di sini ya. Begitu semua. Ini termasuk favorit bagi para pecinta alam yang mencari makan di hutan. Ini alam-alaman, ini warnanya hijau ya, ini agak merah. Besar, kecil ya. Ukuran lubangnya cukup 4 jari. Kegiatan berikutnya dari kegiatan di Klatsar dari Palanuha, yaitu adalah traveling, di mana anak-anak dikasih materi untuk bisa turun dari ketinggian. Kita di sini menggunakan tebing yang jaraknya sekitar 30 meter kurang lebih. Anak-anak dilatih menggunakan harness ya, yang secara manual kita latih mereka dari tali webbing. Setelah mereka bisa, baru dilakukan kegiatan traveling ya. Ini kegiatan tujuan adalah diantaranya buat melatih mental mereka supaya berani turun dari ketinggian. Mungkin kedepannya juga ada manfaat yang lain dari hal-hal lain, yaitu seperti SAR dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lanjut dari traveling ini ada kegiatan SAR ya, yaitu melatih mereka
mencari mungkin ada korban yang hilang ya. Kan banyak ya informasi-informasi yang terjadi ya. Karena kegiatan di hutan atau pendaki itu ada yang hilang ya. Maka ada kegiatan namanya SAR. Nah, anak-anak juga dilatih secara dasar dulu ya, bagaimana melakukan SAR ketika ada yang hilang gitu ya. Bagaimana cara pergerakan dalam SAR-nya sampai kepada ketika ditemukannya korban, bagaimana penanganannya. Ada di situ ilmu PPGD yang kita praktekkan di lapangan ya. Melihat lukanya apa, bagaimana cara membuat tandu, kemudian bagaimana cara mengangkatnya sampai kepada korban itu selamat atau dibawa ke tempat yang aman. Itu kegiatan terakhir biasanya di hari kelima ya, yaitu rafling dan juga adanya terakhir nanti adanya SAR. Satu, dua, tiga, empat, bareng. Lima, enam, tujuh, delapan. Sampai bawah. This right now, udah dapet belum? Badak pucuk, Pak. Badak pucuk. Apa badak pucuk? Jalan tadi kita. Tadi. Karena kemarin ke pos 3, Pak. Pengguyungan badak. Emang ada badak? Emang ada badaknya? Namanya, Pak. Nama. Cari lagi. Siswa, semuanya masih kuat. Masih kuat. Yang ini masih kuat, Pak. Lemah. Mana badak? Hei. Siswa jawab itu. Mana? Semuanya setuju. Kalian. Untuk ngarai. Setuju. Yang keras setuju. Ya, perhatikan. Saat ini kalian sudah berada di ujung acara, yaitu pencarian nama angkatan. Setelah kalian melaksanakan pendidikan selama 5 hari, dan setelah kita bermusyawarah pengurus dan pembina, maka pada hari ini Jumat 9 Januari 2026 pukul 4:30 maka kami resmikan nama angkatan kalian, Tripala angkatan ke-22 dengan nama Pucuk Ngarai. Dengan filosofi Pucuk, kalian telah melakukan perjalanan ke kawasan Gunung Pucuk. Kemudian untuk Ngarai, kalian melakukan pergerakan dengan menelusuri Ngarai, yaitu lembahan dalam yang terbentuk karena aliran sungai. Tripala! Gunung Ngarai! Tripala! Gunung Ngarai!